Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia sekali kita dapat berjumpa dalam sesi ini. Kita berdoa semoga pertemuan kita dalam sesi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tausiah kali ini kita akan membahas tentang urgensi ikhlas. Pentingnya niat ikhlas. Niat ikhlas adalah keinginan di hati untuk selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan di hati untuk selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ikhlas adalah salah satu substansi ajaran Islam. Oleh karena ikhlas tak dapat dipisahkan dari tauhid. Ikhlas adalah konsekuensi dan tindak lanjut dari tauhid. Tak ada ikhlas tanpa tauhid dan tak ada tauhid tanpa ikhlas. Dalam pemahaman inilah kita memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh pengamalan agama ini hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu bersifat dan bersikap lurus, menegakkan ibadah salat, menunaikan ibadah zakat, itulah agama yang lurus. Tauhid yang diaplikasikan salah satunya dengan ikhlas, yaitu niat di hati untuk selalu mendapatkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah syarat diterimanya semua ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tercinta pernah bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima satu amal kecuali dengan niat ikhlas. Ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Ibadah salat tidak dapat diterima oleh Allah kecuali dengan niat ikhlas. Ibadah saum tidak diterima oleh Allah kecuali dengan niat ikhlas. Ibadah zakat, ibadah haji, ibadah sedekah, silaturahim, semua ibadah yang kita kerjakan disyaratkan untuk niat ikhlas. Ikhlas adalah ibadah hati, ibadah qalbiyah
ibadah yang dilakukan oleh hati. Karena itu, pengamalan ikhlas adalah bahwa hati kita berbicara. Kita berbicara dalam hati bahwa saya melakukan amal ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan niat ikhlas di hati kita. Niat ikhlas adalah sarana konsistensi di dalam kebenaran, sarana konsistensi di dalam beramal saleh, di dalam melakukan kebaikan. Oleh karena niat ikhlas memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita motivasi, daya dorong untuk beramal yang sangat kuat. Karena kita beramal bukan untuk mendapatkan uang, kita beramal bukan untuk mendapatkan pujian, kita beramal bukan untuk mendapatkan penghargaan dari sesama manusia, tapi kita beramal, kita berbuat baik untuk mendapatkan ridha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang memahami bahwa niat ikhlas adalah beramal tanpa pamrih, beramal tanpa menghitung pahala, beramal tanpa keinginan untuk masuk surga. Sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertentangan dengan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka, mengeluarkan harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbah. Sama dengan perumpamaan orang yang menanam sebutir benih, sebiji benih. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan pohon dengan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap cabangnya ada 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan balasannya untuk hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui niat hambanya. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang pahala berinfak, bahwa berinfak itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ia mendapatkan 10 kali lipat. Ia mendapatkan balasan 10 kali lipat kebaikan. Ayat-ayat yang mulia ini memotivasi kita agar kita beramal dengan motivasi untuk mendapatkan pahala, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan sesi tausiah kita kali ini, yang pertama, kita dimotivasi untuk memahami ikhlas dalam pengertian yang lebih dalam, yaitu bahwa ikhlas adalah amal hati. Karena itu maka hati mesti berbicara bahwa kita melakukan amal untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dimotivasi agar setiap amal, setiap aktivitas
kehidupan keseharian kita, kita niatkan ikhlas lillahi rabbil alamin. Jadi niat ikhlas bukan hanya untuk ibadah mahdhah, ibadah ritual seperti salat, baca Quran, puasa, tapi juga kita berniat ikhlas sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, dan semua aktivitas keseharian kita. Yang ketiga, bahwa kita semua dimotivasi untuk memperbanyak amal, untuk mendapatkan pahala, balasan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat, serta untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan untuk mendapatkan pahala dan surga sesungguhnya adalah satu kesatuan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah kali ini, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi taufik untuk mengamalkannya. Terima kasih atas perhatian pemirsa yang budiman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.